OTG-nya. Alamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia. Kita masih diberikan kesempatan pada kesempatan ini kita gunakan satu untuk i'tikaf, yang kedua untuk menambah ilmu kita sambil saling menasehati satu dengan yang lain dalam kebaikan, yang dengannya kita berharap kita bisa mengisi waktu kita, usia kita dengan kebaikan, sembari menambah bekal akhirat dan meningkatkan kualitas hidup kita selagi masih dikasih kesempatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam alaika. Sebelum tiang melanjutkan, ini sifatnya absen dan mengabsen sebagai tindak lanjut daripada kajian pekan lalu. Sejak hari Rabu kemarin sampai sekarang, Bapak Ibu sudah mengamalkan nggak PR-nya? PR-nya adalah memberikan sesuatu dan sebagainya itu agar menjadi pengingat. Yang ada gambar video cuplikan di Facebook kemarin itu bagus sekali. Ada orang, jadi ibaratnya di dunia itu sedang berkoleksi barang 1 bulan sekali atau mungkin 1 tahun sekali. Mudahnya itu kalau ada barang baru masuk, keluarkan yang lama. Barang baru masuk, keluarkan yang lama. Ada barang-barang yang tidak bisa one in one out. Kalau pelajar itu buku, itu tidak bisa. Buku itu memang untuk dikoleksi, untuk dibaca, dan seterusnya. Tapi selain itu banyak sekali barang-barang yang bisa. Jangan tanah ya, one in, one out. Kalau makomnya mau sedekah ya biasa. Atau misalnya apa emas, kita mulai dari simpel-simpel saja, pakaian, sajadah, mukena. Jadi pasti kita akan punya sesuatu yang baru, maka yang lama itu lebih baik disedekahkan, dikasih, lebih bermanfaat. Toh kita juga nggak make, hanya cuma memenuhi lemari kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Nah, surat Al-Waqiah ya, ayat berapa tuh? 81 sampai 96 yang dibaca sama Ustaz Oya tadi itu adalah teguran Allah Subhanahu wa taala. Apa awalnya saudara? Lupa. Bihadzal hadis antum afa bihadzal hadis antum mudhinun. Allah Subhanahu wa taala sering kali dalam Al-Qur'an itu mengajak hambanya, mengajak kita bercakap-cakap. Allah itu nanya. Nanyanya Allah bukan dalam rangka Allah tidak tahu. Nanyanya Allah bukan rangka Allah itu kepo, enggak. Itu sebenarnya kalau dalam ilmu filsafat disebut tajahul Sokrati. Tajahul Sokrati itu suatu pertanyaan yang sebenarnya nggak penting untuk dijawab. Nggak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas. Allah SWT bertanya, apa bihadzal hadis antum mudhinun? Apakah Al-Quran ini, kitab ini adalah kitab yang kalian remehkan isinya? Ya, jadi kita ini ditanya sama Allah, kalian ini percaya nggak sama Al-Quran? Kalau percaya, kenapa banyak yang remehin?
banyak gak percaya, banyak ngelawannya, banyak ingkar, banyak nentangnya. Sampai pada ayat falaula in kuntum luar. Ayo, siapa yang berani menjawab tantangan ini? Saya bisa ya Allah. Saya akan menahan nyawa saya manakala malakul maut akan datang. Saya akan nyamar. Saya akan nyamar dan sholat sama ibunya agar masuk rumah. Itu zaman 90-an. Kalau sekarang ditanggur main-main, manusia kalah sama HP, HP-nya masih nyala. Kenapa? HP ketinggalan. Dompet ya kalau ada uangnya, kalau dompet cuma sekedar kartu-kartu, lolos saja. Saking pentingnya HP, saya tidak bisa menafikan HP itu tidak penting. Penting HP itu sangat penting, tapi itu betapa gambaran kita suka terbelenggu dengan barang yang kecil ini. Tapi kalau kita bisa manfaatkan dengan baik, dia akan sangat luar biasa. Kaifa yatma'u ayyadkhula khadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatih. Jadi sebenarnya Ibnu Athaillah tuh bertanya, memberikan simulasi 4 keadaan, 4 situasi. Situasi pertama tadi, bagaimana mungkin seorang yang hatinya itu kotor bisa sampai kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin orang yang dirinya masih terkekang sama nafsu bisa sampai kepada Allah? Tidak mungkin. Yang ketiga, bagaimana mungkin orang itu bisa menikmati bermesraan, ya, duduk khusyuk nikmat berhadapan pada Allah, sedangkan dia belum menjernihkan dirinya dari janabah. Janabah itu artinya ya junub ya. Tapi di sini dikatakan janabati ghaflatihi. Janabat akan kelalaiannya. Makanya kalau kita bicara fikih, Bapak Ibu, silahkan cari di buku fikih-fikih. Pasti bab pertama itu bicara tentang toharoh, tentang bagaimana itu bersuci. Masya Allah. Allahumma shayyiban nafi'an. Setelah hujan datanglah apa? Pelangi. Siapa bilang? Bisa saja setelah hujan datang tukang bakso. Oh, malam pelangi mana? Jadi tukang bakso itu enggak kira pagi, siang, malam. Enak rupanya ya, basreng, bakso, borju anget, Masya Allah. Apalagi martabak, gorengan-gorengan. Jadi tidak mesti saja ya, mesti pelangi. Kalau malam itu nggak kelihatan pelangi. Tapi kalau dagang itu mesti kelihatan. Bersyukurlah kita ya Allah, curah hujannya itu tinggi. Ya, kita ini Masya Allah. Jangan mengutuk cuaca, jangan mengutuk pemberian Allah. Jadi skenario yang ketiga, kaifa yarju ayyaf hamadako ikal asror wa huwa lam yatub min hafawatih. Bagaimana mungkin, kata Allah, kata Ibnu Athaillah, seseorang itu paham tentang rahasia kehidupan sedangkan dia belum bertaubat akan kekeliruannya, akan dosanya. Insyaallah ya. Kita lihat nih. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih yang namanya hati. Hati kita itu semakin sering berzikir kepada Allah, semakin sering mendengar nasihat-nasihat agama, semakin sering dipakai ngaji, yang baca Al-Quran atau majelis ta'lim begini, semakin sering melihat orang meninggal. Ya, dengan meninggal itu kita takziah, kita ke rumahnya, rumah duka. Kalau bisa memandikan bagus, bisa mensolatkan lebih bagus, bisa ke pemakaman, itu melembutkan hati kita. Jadi hati itu kalau sering dibuat atau dihadirkan dalam momen-momen seperti tadi, diajak zikir, diajak sholawat, diajak baca Quran, itu hati lembut, semakin akan
jernih, bersih. Bukankah kita sering lihatnya, naudzubillah teman, naudzubillah, ada orang tuh yang hatinya itu kotor, keruh, ada yang hatinya itu sudah sakit. Ya, ini saya tidak bicara sakit fisik ya, tapi sakit non fisik ya, bukan medis ya. Hati yang sakit itu susah ngelihat orang senang, senang lihat orang susah, alias hasad, iri, itu sakit hati. Yang lebih parah lagi, bukan hanya luka, bukan hanya sakit, bukan hanya gelap, tapi hatinya sudah mati. Ini yang paling bahaya. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, hidupkanlah hati yang mati, sehatkan hati yang berpenyakit, terangilah hati yang gelap. Ya, jadi kita minta, karena memang Allah ini penggenggam dan penguasa kita. Alam semesta yang sedemikian besar saja Allah pegang, Allah kuasai. Hati kita ini tidak ada apa-apa. Maka ketika kita memilih, ketika kita mengambil keputusan, itu libatkan Allah dalam setiap pilihan kita. Maka teruslah kita hadiri majelis taklim, kita pakai ngaji, kita zikir, kita baca sesuatu yang baik, nonton yang baik. Insya Allah hati kita akan menjadi hati-hati yang terjaga, yang terawat, yang bersinar, dan juga insya Allah akan bercahaya. Setidaknya untuk diri kita. Kalau sudah diri kita beres, maka orang lain juga insya Allah akan bisa kita ajak. Bapak Ibu, kalau pernah naik pesawat itu pramugara selalu ngasih secara SOP, itu pasti ngasih tata petunjuk keadaan emergensi. Baiklah seluruh penumpang yang kami hormati, lepas HP Anda, perhatikan ke depan, tegakkan sandaran dan sebagainya. Dikasih petunjuk bagaimana kalau terjadi turbulensi sehingga pesawat naudzubillah jatuh atau mendarat darurat. Harus pakai pelampung, harus tiup ininya, harus begini tegakkan. Dan pastikan ada kata-kata selamatkan diri Anda dulu. Di buku petunjuk itu ada. Selamatkan diri Anda dulu, baru orang lain. Kenapa? Kalau kita sudah bisa menyelamatkan diri kita, potensi untuk mengurang atau berkurangnya korban itu besar. Kalau kita sudah ngurus orang lain, diri kita belum pakai apa-apa, itu repot. Nah, maka terkait agama ini, hati kita tata diri kita. Kalau sudah baik, benar, baru kita ajak orang lain, kita benarkan orang lain. Tetapi dalam agama tidak mesti orang tuh harus 100% jadi baik baru bisa ngasih nasihat. Bahaya nih, oh saya belum baik, saya nggak mau ngasih nasihat. Kalau selamanya kita bilang saya harus 100% baik baru bisa ngasih nasihat, itu mungkin hanya Nabi dan Rasul yang bisa sampai pada level itu. Maka kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan, kita ajak orang lain. Ya, saya masih banyak kurangnya. Ya, kami masih lemah, kami masih bodoh, kami masih ini. Tapi apa yang bisa kita ajak orang lain, kita ajak. Dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik. Ya. Jadi, Masya Allah, ya, terkait ini, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan isyarat kepada kita bahwasanya ruh kita itu, ya, ruh kita itu kalau dia diisi dengan adab, dia akan bercahaya. Tapi kalau diisi dengan nafsu, seringkali dia akan binasa. Maka ada satu doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, Allahumma a'ti nafsi. Kalau nafsi itu artinya diri saya. Tapi kalau untuk kami, Allahumma a'ti nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku itu rasa takutnya. Takut kepada siapa? Allah. Jadi kalau ruh kita, diri kita ini takut sama Allah, insya Allah ya. Takut itu global ya. Takut itu artinya dia ingat akhirat, dia tahu kalau melakukan dosa itu akan disiksa, kalau makan haram itu akan diazab, kalau perkara syubhat itu nanti akan dihisab dan sebagainya. Itu takut. Allah ma'ti nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Bersihkan
Ya, bersihkanlah hati kami, bersihkan diri kami, karena sebaik-baiknya yang bisa membersihkan adalah dirimu ya Allah. Jadi kita itu kadang sering disodorkan tayangan-tayangan, tontonan-tontonan. Ada orang yang sedang pacaran, dia bilang hanya kamu yang bisa. Nah, ini bahaya. Hanya kamu yang bisa. Ini saja ya. Jangan salah paham. Islam itu melarang pacaran, tapi tidak melarang rasa cinta. Rasa cinta. Tenang, saya tuh jarang minum. Minum saya bawa sendiri. Untuk contoh-contoh aja. Ya. Dia bilang apa? Ini ya, perhatikan. Islam itu melarang pasal. Terus saya bilang, kupingnya itu niscaya kita akan dengar. Kita akan dengar. Pentingnya Senin Kamis, pentingnya iman dan takwa. Nggak usah aja khotib itu. Nggak usah ada khotib, nggak usah ada khotib, nggak usah ada Zainuddin. Tahu aja? Tahu dong. Dikatakan gila karena dia cinta mati sama Laila. Dia bilang apa? Ada dua ungkapan saya. Lebok yang menempel di sandalnya Laila lebih aku cintai. Gimana sandalnya? Gimana orang sudah gila sampai suatu ketika dia menerangkan, kalian harusnya ketika sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Ya, kita sambung. Jadi yang dilarang sama Islam itu adalah cara yang tidak dibenarkan dalam mengekspresikan rasa cinta. Pacaran, yang itu yang tidak dibolehkan. Tapi rasa cintanya silahkan dirawat, karena itu anugerah. Ini kalau nggak pengajian saya nyanyi sebenarnya. Siapa saya nyanyi? Lagu lama kali. Rasa cinta pasti ada pada makhluk, dengan suara bawah rasanya. Yang bernyawa itu, rasa cinta itu pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Pak Haji lanjutin, Pak Haji. Tahu nggak lagunya tuh? Tahu ya? Oh, lagu. Jangan bilang kita, Pak Haji. Rasa seumuran jadi saya tiba. Jadi tak akan hilang selamanya sampai gitu ya. Ya, jadi saya lupa penyanyinya. Mansur Kes itu siapa? Saya lupa. Pokoknya ada lagu. Jadi silahkan dirawat rasa cintanya dengan cara. Oh, Mas Habi, Mas Habi. Cari aja saja ya, Mas Habi rasa cinta. Sirdik muncul. Dengar. Itu lagu-lagu begitu itu didengarkan. Jangan yang membangkitkan apa, tapi yang itu. Jadi itu yang perlu dijaga, itu yang perlu dikelola, sehingga orang akan menahan dari cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Jadi anta waliyuha wa maulaha. Sesungguhnya engkau itu adalah wali terbaik dari hatiku bagi diriku, dan engkau adalah yang paling pas untuk menjaganya. Engkau tuannya, engkau walinya, dan engkau tuannya hatiku. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwasanya dalam firman-Nya sudah lala. Lanjutin saja. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Standar. Al-Baqarah. Geser ke depannya soalnya. Al-Baqarah wattaqullaha wa yu'allimukumullah, terus wallahu Allah bikulli syai'in alim. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu. Jadinya Allah. Betapa banyak orang yang takut sama Allah, dikasih ilmu tanpa harus kuliah. Dia tahu konsep benar salah tanpa harus kuliah, tanpa harus sekolah, tanpa harus mondok, tanpa harus baca buku. Ini yang dikatakan dalam surat Al-Kahfi itu milladunka ilma, ilmu laduni. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi saya punya banyak teman, ya, punya banyak teman yang belajarnya itu tak nampak, tidak sering, jarang, tapi ilmunya itu kok lengket, hafalannya kuat. Yang paling sering terjadi satu, supir-supirnya kiai, paling sering, yang sering nyupirin kiai. Kalau dulu itu ada pondok besar sekarang. Dulu itu kisahnya ketika teman-temannya santri-santri yang baik masuk belajar di kelas, dia itu mengambilkan airnya kiai. Jadi ngisi bak mandi, nah, itu kerjanya. Dulu belum ada ceteknya, jadi masih nimbang, ngangkutin air, ngisi bak mandi untuk kiai. Ketika kiai ngajar, ketika teman-temannya dia bersihkan rumahnya kiai, dia gendong anaknya kiai, dia bantu ini bantu. Hal yang begitu itu sering kali dibuktikan dalam sejarah.
jadi pengasuh pesantren, jadi pimpinan di kemudian hari. Bahkan kalau bicara intensitas belajarnya jarang masuk kelas. Apalagi yang nyupirin kiai itu ya, Masya Allah, sering sekali keajaiban-keajaiban. Itu adalah bentuk aplikasi dari wattaqullah. Apalagi dan tidak harus kita jadi supirnya kiai untuk bisa dapat itu. Penting kita tuh takut sama Allah ya. Takut sama Allah itu ketika bersendirian, ketika rame-rame sama takutnya. Ketika di depan umum sama ketika sendirian sama-sama takut. Ya. Ketahuilah Tuhan yang kita sembah saat kita taat itu sama dengan Tuhan yang kita maksiati ketika sendirian. Ya. Allah itu saat kita taat ya Allahnya, Tuhannya Allah. Saat kita bermaksiat ya Tuhan kita juga Allah. Jadi sama Tuhannya. Nah, jadi poinnya itu justru naudzubillah, yang berat itu kalau saat kita tidak dilihat orang kita bermaksiat itu lebih berat. Kenapa? Karena memang di situ ujian keimanan sesungguhnya. Ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah, takwalah kepada Allah, niscaya Allah yang akan mengajarimu dengan caranya. Ada orang yang harus paham itu dengan bayar 6 tahun kan, 6 tahun nanti bukan di dalam rumah, di luar ada tulisan, Anda baca satu nanti lanjutin. Kalau saya salah koreksi karena saya kan jarang, lebih lama anti dibayar. Ya'rifudz dzaki binazrin wahid. Nggak tahu. Geser yang sebelah pojok kanan, Zahana. Nggak tahu. Apalagi bayan-bayannya. Insyaallah. Itu ada tulisan begini tuh. Ya'rifudz dzaki binazrin wahid ma la ya'riful ghawi bi alfi syahidin. Orang yang cerdas, pintar itu paham walau sekali memandang. Yang tidak dipahami orang yang kebalikan pintar. Jadi kalau saya sebut itu nanti sama kayak kejadian es teh ya. Yang tidak diketahui orang yang tidak pintar dengan 1000 kali pandangan. Orang pintar memandang sekali, nangkep, nyelekep, nempel, hafal. Tapi tidak demikian halnya orang yang tidak dapat cahaya Allah. Makanya ini kebetulan tadi saya ngoreksi mahfuzatnya anak kelas 6, katanya Naila CS. Ya, mereka kita kasih mahfuzat tentang keluh kesahnya Imam Syafi'i. Iya, Imam Syafi'i itu imam kita, imam mazhab kita, luar biasa hafalannya. Itu pernah suatu ketika tidak sengaja pergi ke pasar ya. Jadi dia mengadu sama Imam Waqi. Imam Waqi itu imamnya, gurunya Imam Syafi'i. Wahai imam, saya ini nggak kayak biasanya, kok ngapalnya agak susah ya. Ngapalnya agak susah, kok agak lambat, kenapa? Coba kata Imam Waqi. Hai Syafi'i, kamu ingat-ingat, kamu sehari 2 hari ini kemana saja, ngapain, lihat apa saja, kemana saja, ngapain, lihat apa saja. Kamu ingat-ingat? Saya nggak kemana, ya normal, saya cuma ke pasar, saya belanja. Masa? Coba ingat, kamu pernah ngelihat apa? Oh iya, Imam, wahai Imam Waqi, wahai guruku. Kemarin ketika ke pasar, saya nggak sengaja ngelihat perempuan, ketiup anginnya, roknya keangkat, betisnya nampak. Betis, bukan di atasnya, bukan laporkan keluh kesah saya. Sesungguhnya ilmu itu tanya Allah. Wa nurullah la yuhda li'asi. Cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Itu nggak sengaja melihat betis. Zaman sekarang, mohon maaf,
Ada yang sengaja, bukan hanya betis yang dilihat, scroll, searching, diketik, bukan nggak sengaja ketiup angin. Jadi insya Allah ya, sekali mendengar langsung paham. Ada yang orang dijelaskan berkali-kali yang nggak masuk. Ya. Dalam sabdanya, man amila bima ya'lam warathahullah ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengerjakan apa yang ia ketahui, ini penting, mengerjakan apa yang ditahu, maka Allah akan diri kami sama sekali. Lebih baik cara mengupas bawah ilmu di atas sambil berilmu. Dengan dunia ini biasa saja.